Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gimana nih kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Ya, silakan dipimpin berdoa. Hari sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Dwi Ratna Kusumawati. Hadir. Oke, hadir semua ya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sistem koloid. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, sekarang Ibu ingin tanya, ada tidak di sini yang belum pernah minum susu? Enggak, Bu. Saya pernah. Ya. Gimana rasanya? Manis, Bu? Ya. Ya. Oke, tahu tidak kalau susu itu termasuk ke dalam salah satu sistem koloid loh? Ada yang tahu tidak koloid itu apa? Saya, Bu. Ya. Menurut buku yang saya baca, koloid itu adalah satu campuran yang letakkannya itu ada di antara larutan dan suspensi. Iya, pinter. Terus larutan dan suspensi itu apa sih? Enggak tahu. Bu. Oke, jangan bingung dulu ya. Setelah ini Ibu memberikan kalian suatu demonstrasi yang dimana untuk mempermudah kalian dalam memahami apa sih itu larutan, koloid, dan suspensi. Anak-anak lihat sini semuanya ya. Di sini Ibu sudah membawa 3 botol kaca yang dimana sudah berisi air dan Ibu akan mencampurkan 3 zat masing-masing ini ke dalam botol ini. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong 3 orang siswa untuk maju ke depan bantu Ibu demonstrasi. Ada yang bersedia? Iya, silakan. Saya, Bu. Ya, oke. Baik. Silakan dipegang satu-satu ya. Oke. Dan di sini ada garam. Di sini ada susu. Dan di sini ada tepung. Nah, ketiga zat ini akan masing-masing dicampurkan ke dalam air tersebut. Silakan dicampurkan ya. Anak-anak boleh semuanya minta tolong lihat ke depan ya. Anak-anak tolong perhatikan ke depan ya demonstrasinya. Oke. Oke, sudah cukup. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari hasil demonstrasinya. Nah, yang pertama di sini ada campuran air dan garam. Apakah mengalami perubahan dari sebelum dan sesudah pencampuran? Tidak, Bu. Ya, tidak. Jadi, dapat dikatakan berapa fasa? Satu fase ya, Bu. Betul. Jika ada campuran yang sebelum dan sesudah pencampuran itu sama, maka disebut sebagai satu fasa. Dan kehomogenannya akan bersifat homogen. Oke. Selanjutnya, kita ke hasil demonstrasi yang kedua, ada air dan tepung. Di sini apakah mengalami perubahan dari sebelum dan sesudah pencampuran? Iya, Bu.
Dari yang semula tidak berwarna menjadi berwarna putih terus. Iya, pinter. Berarti dapat dikatakan berapa fasa? 2. Iya, betul. Pinter sekali. Kalau 2 fasa, kehomogenannya bagaimana? Homogen apa heterogen? Heterogen. Iya, pinter. Nah, keheterogennya terlihat sekali ya. Di sini terdapat terpisah. Artinya masih bisa dibedakan mana yang tepungnya dan mana yang airnya. Kemudian kita lihat ke hasil demonstrasi yang terakhir, yakni air susu. Nah, di sini apakah mengalami perubahan dari sebelum dan sesudah pencampuran? Iya, ada Bu. Iya. Yang awalnya bening, ketika ditambahkan susu menjadi putih. Betul, pinter sekali. Jadi dapat dikatakan berapa fasa? 2. Pinter. Nah, tapi coba perhatikan ke sini. Mbak Dwi tadi menjawab air dan tepung juga 2 fasa. Air dan susu menjadi juga 2 fasa. Nah, di sini terdapat perbedaan. Air dan tepung terlihat memisah, artinya masih bisa dibedakan mana airnya dan mana tepungnya. Dan yang air susu ini tidak bisa dibedakan mana yang airnya, mana yang susunya. Kira-kira campuran susu seperti ini disebut apa? Homogen apa heterogen kalau ini? Yang tidak terlihat. Homogen mungkin Bu. Ada jawaban yang lain? Heterogen Bu. Homogen dan heterogen. Oke, kalian yang menjawab homogen atau heterogen kalian tidak salah ya. Karena campuran air dengan susu ini akan terlihat homogen secara makroskopis dan terlihat heterogen secara mikroskopis. Nah, kalian lihat ke layar semuanya ya. Nah, di sini kita akan bandingkan penglihatan kita secara makroskopis dan secara mikroskopis. Kalian lihat secara makroskopis. Nah, 2 partikel atau 2 campuran yaitu air dan susu di sini terlihat homogen, tidak terdapat pemisahnya. Namun sebenarnya secara mikroskopis atau jika kita melihat menggunakan mikroskop ultra, hasilnya seperti ini. Terdapat 2 partikel yang tidak saling bercampur atau bersifat heterogen. Jadi air dan susu ini akan terlihat homogen secara makroskopis atau melalui mata kita, namun sebenarnya secara mikroskopis dia itu bersifat heterogen. Jadi campuran air dan susu ini akan terlihat homogen secara makroskopis dan akan terlihat heterogen seperti yang ada di layar. Jika kita menggunakan mikroskop ultra, hasilnya adalah heterogen. Nah, ada yang tahu kenapa susu ini kalau dilihat melalui mikroskop ultra atau dilihat secara mikroskopis itu heterogen? Ada yang tahu? Ya, Kak Dewi sepertinya ingin menjawab. Silakan. Bu. Jika dilihat secara mikroskopis, maka terlihat 2 partikel yang tidak saling bercampur, yaitu air dan lemak dari susu. Ya. Namun dengan adanya protein alami dalam susu Ya. itu, lemak dan air dapat bercampur membentuk koloid dan terlihat homogen secara makroskopis. Iya, pinter, tepat sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Kak Dwi. Nah, bisa kita lihat di air tepung ini zatnya atau tepungnya yang dicampurkan itu mengendap, sedangkan susu yang dicampurkannya itu tidak mengendap. Ada yang tahu kenapa? Bangku yang paling depan, bangku yang belakang, iya, Mbak Anin silakan. Bentuk partikelnya Ibu. Oke, jawaban Mbak Anin saya simpan terlebih dahulu. Ada yang ingin menjawab lain? Kalian semuanya lihat ke layar ya. Nah, amati baik-baik perbedaannya. Coba kalian perhatikan kembali tayangan layar ini. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan si campuran air dan tepung itu mengendap, sedangkan air dengan susu itu tidak mengendap? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ukuran partikelnya. Ya, bagaimana ukuran partikelnya? Ukuran partikel suspensi lebih besar dibandingkan dengan koloid. Iya, betul. Jadi ukuran si suspensi itu lebih besar daripada koloid. Nah, untuk ukuran partikelnya sendiri, larutan itu memiliki
ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Sedangkan untuk ukuran dari suspensi itu lebih dari 100 nanometer. Jadi untuk koloid ini dia memiliki antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Oke, baik anak-anak semuanya, lihat ke papan semuanya ya, ke layar semuanya ya. Nah, di sini terlihat ukuran partikel dari si suspensi ini lebih besar dibandingkan dengan ukuran partikel dari si koloid. Nah, dengan ukuran partikel yang lebih besar, maka gaya gravitasinya itu lebih efektif sehingga akan tertarik ke bawah dan membentuk endapan. Sedangkan pada koloid ukuran partikelnya itu lebih kecil ya daripada si campuran air dan tepung, sehingga akan mengurangi gaya gravitasi dan dia tidak mengendap. Oke anak-anak, lihat ke papan semuanya ya. Selanjutnya kita akan meninjau campuran 3 ini dari sisi penyaringan dan kestabilan. Nah, di sini ibu akan menyaring ketiga campuran tadi. Perhatikan ke sini ya. Ini ada campuran air dan garam yang sudah ibu saring. Apakah campuran dengan si filtratnya ini berbeda? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak berbeda artinya campuran air dan garam ini tidak dapat disaring. Sehingga suatu campuran yang tidak dapat disaring, dia akan bersifat stabil. Tuh, pintar. Baik, selanjutnya kita ke penyaringan air dan susu. Apakah di sini mengalami perubahan dari filtrat dengan campuran sebelumnya? Tidak, Bu. Ya, artinya air dan susu ini tidak dapat disaring. Sehingga akan bersifat apa anak-anak? Ya, betul, Alanis. Stabil. Tepuk tangan untuk Alanis. Selanjutnya yang terakhir kita ke penyaringan air dan tepung. Di sini apakah mengalami perubahan warna dari sebelum dan sesudah pencampuran? Iya, Bu. Ya, sehingga campuran air dan tepung ini artinya dapat disaring. Nah, suatu campuran yang dapat disaring maka kestabilannya akan bersifat tidak stabil. Betul, pintar. Nah, bisa dilihat tidak dapat disaring, filtratnya yang tidak berwarna, dan di sini ada endapan tepungnya. Oke, jadi setelah kita menganalisis dari hasil demonstrasi kita hari ini, campuran air dan garam ini itu mewakili sifat dari si larutan. Sedangkan untuk air dan susu yang sudah kita analisis tadi, ini akan mewakili sifat dari koloid. Dan campuran dari air dan tepung yang sudah kita demonstrasikan tadi merupakan ciri-ciri dari suspensi. Baik, terlihat ya semuanya sampai ke belakang? Lihat, Bu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ya? Ibu anggap kalian sudah paham terkait apa perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Baik, dari hasil demonstrasi kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya, sifat-sifat pada tabel pertama yang diwakili oleh campuran air dan garam dapat disebut sebagai larutan. Ya. Sifat pada tabel kedua diwakili campuran air dan susu Ya. disebut sebagai koloid. Sedangkan sifat-sifat pada tabel ketiga diwakili campuran air dan tepung disebut suspensi. Sehingga koloid merupakan suatu bentuk campuran yang dimana akan terlihat menyatu secara makroskopi, tetapi tidak secara mikroskopis. Dan letaknya ada di antara larutan dan suspensi. Iya, betul, pinter sekali. Tepuk tangan semuanya untuk Nancy. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Di sini bagaimana?
tanggapan kalian terkait penyajian hasil demonstrasi terkait sistem koloid ini. Apakah menarik? Menarik, Bu. Oke, menarik kenapa? Karena saya baru tahu kalau koloid itu ada di sekitar kita. Ternyata Ya. susu yang pernah saya minum itu juga termasuk dalam koloid. Iya, koloid itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menemui koloid. Baik, untuk memantapkan pemahaman kalian, Ibu sudah memberikan tugas. Filenya sudah Ibu kirim ke ketua kelas. Minggu depan dikumpulkan di ketua kelas ya. Baik, Bu. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.